Halo guys, ini gue ketemu video yang menarik nih ya. Selama ini kan cuma gue doang yang atau beberapa orang aja yang anjing-anjingin yang ngejelekin Purbaya gitu ya. Sampai gue ditentang banyak orang juga ya. Banyak orang masih cinta sama Purbaya ya. Gue sudah bikin 90 hari Purbaya, semuanya hanya omong kosong ya. Dan ternyata ini ada satu video yang berani ngomong Purbaya monyet gitu ya. Berani bilang Purbaya tolol ya. Hebat juga ini orangnya. Mari kita nonton teman-temannya videonya ya. Novi Bule, defisit terbesar tapi dibilang aman. Gelpol TV ya, Novi Bule, pernyataan seorang menteri, kondisi ekonomi menuai kritik karena dinilai kurang empati terhadap rakyat kecil ya, saat rupiah melemah dan harga kebutuhan naik. Ucapan seperti hanya 0,5% dianggap meremehkan dampak yang dirasakan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan kenapa kondisi disebut baik-baik saja, padahal defisit anggaran membesar dan beban hidup makin berat ya. Masyarakat berharap pejabat lebih peka, jujur, dan berpihak pada kondisi nyata yang mereka hadapi. Luar biasa ini ya. Ini sangat-sangat kritis sekali. Videonya lebih kritis, teman-teman. Kita nonton videonya. Begini, etika komunikasi seorang menteri. Apa maksud lu ngomong yang gak punya duit, jelek-jelekin? Lu ngehina rakyat gitu? Manusia purba, kalau buat orang-orang tajir dolar mau naik berapapun emang gak masalah, bos. Aduh. Tapi lu rasain jadi rakyat miskin. Gara-gara melemahnya rupiah, semua serba naik, nyet. Dasar gak punya empati banget lu. Sama satu lagi, lu bilang rupiah terdepresi hanya 0,3%. Hanya endas lu. Seharusnya itu nggak terjadi dong. Lihat Malaysia, ringgit justru semakin menguat. Kenapa Indonesia nggak bisa mencontoh Malaysia? Dan terakhir gue mau bilang sama lu, cerdas dikit lah kalau ngomong. Lu tuh menteri, jangan nunjukin kegoblokan lu. Lu bilang semua baik-baik aja, semua baik-baik aja. Kalau emang bener semua baik-baik aja, kenapa sejak awal tahun, bahkan puncaknya di Februari, APBN ngalamin defisit terbesar sepanjang sejarah? Jawab, tolong. Anjrit. Begitu. Purbaya dibilang tolol, dibilang monyet, dibilang manusia purba. Semuanya lengkap ini, dibilang endasmu lagi. Aduh, hebat sekali nih orangnya, berani sekali dia mengkritik Purbaya ya. Ya tapi Purbaya santai lah ya, Pak Purbaya ya. Jangan ngomel-ngomel, jangan dikit-dikit lapor polisi lah Pak Purbaya ya. Enggak lah, gak usah Pak Purbaya, orangnya santai, slow. Oke. Komentar, kita lihat komentar ya, komentar orang-orang nih ya. Gua dari awal gue udah ragu sama ini orang. Netizen puja-puji dia katanya. Oke. Mana tadi video? Bantu Kecilin lagi coba. sempat mengira dia berbeda, ternyata sekarang nggak ada bedanya ya. Gue dari awal juga udah mengkritik Purbaya ya, apa bedanya dia dengan Sri Mulyani ya. Gue rasa justru dia lebih parah dari Sri Mulyani gitu loh. Mana ada tuh uang 200 triliun sampai kemana jadi sekarang tuh, uang 200 T yang dia buang ke bank-bank sampai sekarang jadi apa tuh barang? Nggak jelas barang, teman-teman ya. Itu duit kita semua loh, duit rakyat loh teman-teman ya. Kemana itu 200 T itu ya? Kirain beda, nggak taunya sama. Gimana nih Pak Pur? Suka banget sama mbaknya. Oh gitu ya. Gue sih nggak pernah ketemu dia, baru tahu ada ini ya, kontennya si mbak ini ya. Ternyata nggak lebih baik dari Sri Mulyani. Ya begitulah ya. Pada akhirnya semuanya hanya omong kosong. Bapaknya hanya menteri bu, yang masih tunduk ke bos besarnya. Oke. Agak lain nih Menkeu. Sakit negara ini tidak sembuh-sembuh. Sehebat apapun Purbaya dan SMI, mau ada 10 Purbaya, kalau kehebatannya nggak didukung dengan pemimpin, bahkan tersudut dengan perintah atasan. Yo bodoh wae. Selamat menikmati. Oke guys. Menteri hanya membantu presiden. Kalau ekonominya melambat, APBN defisit, yang tanggung jawab ya presiden. Dialah yang menentukan program-program, duit dialokasikan kemana, menteri hanya nuruti. Kalau udah dikasih tahu sana sini programnya banyak bermasalah, semua nggak didengar, ya jelas itu bukan salah menteri, termasuk menteri keuangan. Masih ada orang yang membela Purbaya ya, masih ada. Hebat. Dari dulu saya nggak ikutan euforia dukung Purbaya. Mantap. Benar mbak, terima kasih udah menyerukan hati rakyat. Sayang mbaknya nggak dipilih jadi menteri. Saya yakin perihal defisit APBN, Menteri Purbaya tidak tolol, tapi karena ditekan oleh bos disuruh bilang baik-baik saja. Kortes buatan Amerika untuk menghisap uang rakyat Indonesia. Enggak dong, kortes buatan Korea bos, bukan Indonesia. Aku sih Indonesia ya, jangan muji anak orang di depan anak sendiri dan membandingkan diperbaiki
aja tanpa kata-kata kasar. Bisa nggak sih kalau pas kampanye bikin surat perjanjian bisa dituntut secara hukum biar pas udah kepilih nggak blunder, nggak sesuai sama omongannya pas kampanye? Jangan harap ya, jangan harap. Waktu pelan-pelan ibu nanti diserang sama anaknya. Waduh, pelan-pelan bu, nanti diserang sama anak-anaknya si Purbaya ya. Si Yudo ya, si Yudo, si anak itu ya. Luar biasa ya. PDI lagi. Oh, dia orang PDI. Antek Soros. Purbaya sama aja. Tapi jujur, siapapun jadi menteri untuk saat ini harus benar-benar berjuang karena beban menteri sebelumnya. Oke, laporkan dulu postingan dan akun ini karena termasuk penghinaan yang sudah terfokus ke nama. Jangan dong ya, Pak Purbaya mudah-mudahan tidak alergi kritik ya seperti ya. Saat semua masuk lingkaran kekuasaan, semua berubah. Mbak, aku padamu. Bisa nggak? Oke lah. Oke, teman-teman ya. Purbaya. Gue sih sebenarnya terus terang udah kehilangan harapan ya. Awalnya kita berharap sama Pak Prabowo, kemudian tiba-tiba muncul euforia si Purbaya efek ya. Sekarang udah hilang semua. Purbaya efek sudah nggak ada kemana-mana ya. Sudah hopeless teman-teman ya. Nggak ada harapan. Jadi gini deh, pesan gue kepada Pak Prabowo deh ya. Pak Prabowo ini udahlah, nggak usah lah ya. Nggak usah, percuma. Teman-teman, semoga terbantu.